Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang di Rahasia Investasi Sukses bersama saya Ruby Herman. Nah, bintang tamu kali ini adalah seorang presenter, artis, dan juga sekarang ini menjalankan bisnis. Seorang wanita yang luar biasa dan kita akan ngobrol-ngobrol bagaimana rahasia suksesnya ini. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk, kita nonton sama-sama. Tapi sebelumnya perkenalan dulu dong. Apa nih Indah Purnamasari? Halo, saya Indah Purnamasari, dan kali ini saya mau berbincang soal tentang PHS dan tentang bidang pekerjaan saya yang dari entertain sekarang ke dunia bisnis. Nah, ini agro teknik mandiri. Nah, ini bidangnya apa sih? Bergerak di bidang apa nih? Kita lebih ke pertanian, alat-alat kayak perkebunan ya kan, istilahnya kayak kopi, beras, pokoknya kita mainnya yang kering-kering. Semua yang kering. Karena bahasa nggak bisa, mesinnya kita kan roasting, itu kan kita mesinnya dari import dari Korea. Jadi kita langsung ngambil dari petani itu langsung diolah dengan mesin kita yang biasanya kan kalau reject itu kan susah kalau manual pakai ibu-ibu gitu kan, karyawan-karyawan gitu. Tapi kalau dengan mesin kita langsung ton, sistem tembak pakai sinar gitu. Jadi ibu dapetin bahan bakunya dari petani-petani. Dari terus ibu petani, olah, lalu ibu jual. Iya, kayak misalnya Mas punya factory, punya pabrik kopi, beli mesin sama saya. Gitu loh. Nanti kan Mas itu kan ada kopinya kan dari petani-petani. Nah, nanti dari petani itu diolah pakai mesin saya gitu. Itu langsung dihasilkan. Oke, Bu Indah. Nah, tadi kan Ibu Indah di dalam agro teknik mandiri ini kan jualannya mesin kopi nih berarti ya. Yang fokusnya tadi ya, fokus jual mesin kopi. Nah, ini ke daerah-daerah mana saja sih? Terus apa yang dilayani servisnya ini? Aku sih ada agent juga, ya kan, masing-masing setiap ada di Sumatera. Perwakilan itu ya, agentnya itu perwakilan untuk ada di Jawa. Aku juga ada teknisi juga, jadi nggak perlu aku kirim ke sini dia ke sana, ya kan ribet, harus swipe lagi, apalagi. Jadi dia khusus pegang di situlah kawasan dia. Dia gitu memasarkan untuk daerah sana gitu ya? Ada yang fokus Sumatera, fokus Jawa, Papua, Sulawesi. Begitu juga dengan beras, nggak cuma kopi aja. Oh, begitu juga dengan beras juga. Nah, kalau tadi kan kopi, Ibu ada mesinnya ya kan, untuk mengolah itu kan ya. Nah, mesinnya itu satu tipe, ada banyak tipe sesuai dengan keinginan konsumen? Iya, banyak tipe. Kayak Mas kebutuhannya mau berapa ton, ya karena gitu, ada kapasitinya gitu. Terus juga kelebihan dari mesin kita tuh kan memang ada free maintenance, ya kan. Terus juga spare partnya lebih gampang, nggak susah cari gitu. Yang pasti juga kan kita bukan kelihatan lah dengan harga dan kualitas gitu. Ya. Apa keunggulannya, Bu? Keunggulannya ya pasti dari bahannya juga kan, dia bikinnya juga beda kan, pabriknya dari sana. Jadi saya pun pesan ke sana, ordernya ke sana, jadi import. Jadi kita nggak ada yang ready di sini, jadi sistemnya PO gitu. Berarti bisnis Ibu jadi importer juga dan berhubungan sama tadi ya, industri-industri tadi ya, khususnya agro ya Bu ya. Oke. Nah, itu tadi pemesanan semua by customize, apa yang disukai, kebutuhannya apa. Nah, target market Ibu berarti lebih ke siapa sih Bu? Apakah end user ataukah pabrik-pabrik Bu? Kalau pabrik saya kan sudah ada yang settle ya, istilahnya sudah ada pegangan kan dari agent itu. Nah, sekarang saya lebih ke fokus pengen ke kafe-kafe gitu loh. Jadi selain Pak Cafe juga saya udah masukin juga ke company juga udah banyak gitu loh, kayak satu perusahaan mobil kan ada, dia kan punya cabang kayak di Cikarang, dia juga udah order banyak. Jadi selain dengan mesin juga saya berharap dia juga order kopi saya juga, karena kan saya jual biji kopinya juga. Iya, biji kopi juga ya, karena kan apa Bu yang favorit Ibu? Aceh, luwak Aceh. Ada Aceh Gayo, ada Toraja juga. Dan sekarang juga saya juga main yang import juga. Tergantung tadi request lagi ya? Tergantung, tapi banyak kan kalau buat orang asing senangnya dia luwak. Karena itu bagi mereka tuh lebih kelas gitu ya, kalau orang Korea, customer saya biasanya klien gitu loh.
Tapi kalau Indonesia ya kayak semacam Aceh Gayo gitu kan, yang nggak ini, tergantung selera juga sih. Jadi ya ibu kan berarti fresh coffee ya? Iya betul. Ya, nah bukan itu yang instan punya kan, ini fresh coffee lebih bukan lebih ada expired gitu. Iya. Jadi mereka tuh kayak narkoba loh mas. Jadi istilahnya mereka tuh kalau nggak minum kopi tuh kayaknya gimana gitu. Ketagihan lah karena kopi kan kafein. Kayak yang mereka udah tahu taste ya, udah tahu rasa. Ini kayak kita nih baru roasting nih, ya kan? Dia tahu banget, gitu loh. Kalau udah tebak nih. Jadi saya pun kalau terima order kumpulin dulu berapa, nggak bisa simpen lama-lama juga kan, sayang kan istilahnya kalau nggak ke ini pakai. Nah, Bu, kalau tips memilih mesin kopi nih Bu, kalau dari Ibu apa sih? Bagaimana nih cara memilih tipsnya gimana Bu memilih mesin kopi? Yang pasti lihat brand ya, pasti lihat brand. Okay. Karena harga nggak bohong gitu kan, pasti ke kualitas ya kan. Jadi kayak mas mau beli cuma 1 hari besoknya rusak, sayang kan, saya buat apa kan, pasti mau yang long term. Makanya itu saya kenapa saya selalu pegang customer, karena itu saya selalu kasih servis, servis. Jadi istilahnya pun mereka mau upgrade pun kan, mau upgrade misalnya mereka sudah punya ini, pengen mesin lain, itu pasti saya akan bantu gitu. Itu ya, jadi nggak cuma harga tapi kualitasnya juga, terus tadi maintenance juga ya. Maintenance itu perlu banget, karena kan biasanya kalau kita beli kan garansinya berapa lama, spare partnya, nah itu harus jelas-jelas gitu. Bu, ini ngomong-ngomong tadi kan Ibu sama suami nih bisnisnya bareng nih, apakah ini merupakan impian Ibu juga bisnis ini atau gimana? Ya mungkin nih. Mungkin ya. Iya. Dan Ibu enjoy menjalankan ini. Karena saya udah dapat hasilnya gitu. Ya kan, istilahnya ya alhamdulillah udah bisa punya properti, udah bisa punya aset, ya kan istilahnya. Luar biasa ya. Jadi Ibu juga mengedukasi atau menginspirasi para wanita-wanita juga untuk melakukan tadi ya, mengejar impian. Iya, yang pasti saya juga buat lapangan kerja juga kan buat orang. Luar biasa. Iya. Ngomong-ngomong nih Bu, ini kan tadi bicara soal properti nih Bu ya. Nah, ini kan bicara soal properti hubungan sama Permata Hijau Suites nih. Saat ini kita berada di Permata Hijau Suites. Nah, apa sih yang membuat Ibu tahu dari mana nih tentang Permata Hijau Suites? Karena aku dari dulu dari single itu kan memang sukanya di aset mas, kalau buat nabung di aset senengnya gitu loh. Cuma aku tuh bukan yang rajin ke agent gitu loh, yang datang gitu kan, isinya pilih sana yang ini enggak, aku bukan tipe gitu. Nah di Instagram aku lagi ini. Nah kebetulan memang suamiku kan bilang, mah carilah, kita perlu yang deket-deket, dia bilang gitu kan. Dia bilang karena kan saya di ke selatan sana ada gitu kan, yang di deket Cawang ada gitu. Dia mau yang target yang deket-deket sini lah, dia bilang gitu kan. Ya udah coba ya, aku buka lah ya kan, cari kan Jakarta Selatan, properti wah nih ada Permata Hijau Suites nih, kayaknya baru nih ya nggak, ya kan. Aku lihat kan, tahu sendiri kan, tambah kepo kan, tambah pengen tahu gitu kan. Nah akhirnya ada nomor teleponnya kan, ya udah akhirnya aku telepon, hubungin, ketemu sama marketing ya kan. Nah marketing ngomong, pas aku tanya, Mas ini dari mana? Pertama developer dulu yang saya tanya. Oh developer ya, siapa pasti nih? Harus orang yang terpercaya dong. Saya nggak mau, kita kan keluarin uang mesti jelas dong ya kan. Gitu. Nah akhirnya oke nih dari Intan ya. Ya kan, wah ya kan udah pasti nih, saya browsing tuh, saya lihat-lihat kan, udah oke. Saya telepon suami saya di Korea. Di Korea dia. Nggak ada, dia nggak ikut di sini, enggak gitu loh. Aku bilang, Papi gimana Pi? Terus dia bilang, ya udah dia buka tuh, aku kasih lihat kan, dia searching dari sana, dia buka. Ya udah Mi, kamu kesana aja. Serius nih, aku gitu. Serius nih, terus ya udah coba aja katanya kesana. Ya udah kesana ketemu, ya pas kita obrol-obrol, angka cocok, ya udah jadiin lah di situ, ya kan. Jadi sebelum kita ambil unit, video call dulu ke suami, ya kan, buat mastiin kan, dia, nih Pak mau ngambil view yang mana? Ya ini bakal jadi huniannya kan? Mau lihat view yang mana? Jangan nanti dia ngamuk sama aku kan. Ya udah akhirnya dia bilang, ya udah mana yang Mama suka lah, mau pilih kata kita kan.
dia udah kebetulan aku ambil 2 bedroom karena punya anak kan, satu buat dia. Oh iya. Iya, dia tuh ya udah pas kulihat ya udah nih Pak, oke ya, aku bilang gitu kan. Ya udah katanya oke ya kan. Ya udah langsung situ aku. Beliau belum sampai sih, dia masih di Korea. Masih di Korea ya? Baru cuma ngeliat dari video call. Karena video call ya? Itu aja udah percaya coba ya kan? Percaya ya? Wow. Padahal cuma lihat dari video, kagak lihat langsung. Ya kan? Browsing, dari googling dan lain-lain ya? Coba karena... Mungkin ada tipsnya Bu, khususnya dalam memilih apartemen ya, khusus buat mungkin teman-teman artis atau teman yang usaha wanita, apa tipsnya Bu? Yang pasti sekarang udah pada pinter-pinter ya Mas ya, yang seperti saya tadi bilang harus lihat dulu dari developernya, terpercaya, jelas gitu kan. Terus juga kalau mau ngambil pakai KPA atau KPR pun ada rekanan banknya gitu kan. Jadi istilahnya yang pasti lihat tempatnya juga strategis atau mana ya kan. Terus juga kalau saya sih juga lihat fasilitasnya juga sih Mas. Kemarin saya juga udah jatuh cinta pas lihat fasilitasnya. Apa yang bikin Ibu jatuh cinta fasilitasnya nih? Karena saya suka yoga, ada kelas yoga. Anak saya suka berenang kan sama suami saya, kalau berenangnya ada yang pakai air mancur-mancur gitu ya kalau malam, aduh kayak romantis banget gitu. Terus juga ada apa itu jacuzzi, itu kan suamiku suka sauna kan, orang Korea kan suka sauna. Nah itu udah pasti dia nggak akan reject. Kalau saya sudah proposal ya nggak ya kan, saya tujuin ke dia ini gini Pak fasilitas tuh ya kan, jadi dia nggak akan berkata tidak. Apalagi ada barbecue. Nah ya kan tuh barbecue tuh, bagi sekarang apa kaum renangnya ada pasir-pasir. Anak-anak seneng banget main pasir ya kan. Ada kayak tenda-tenda kayak gitu yang masih kita duduk di situ serasa di Bali kan. Walaupun lagi COVID gini kan lumayan, nggak perlu ke Bali, itu di sini aja udah serasa di Bali. Perpaduan yang mantap sini semua ya. Iya, udah gitu pelayanannya juga ramah, dari security, dari reception gitu, mereka murah senyum gitu kan. Terus juga fasilitas parkirnya juga oke banget ya, maksudnya nggak terlalu kita puyeng ya kan istilahnya parkir. Pas di Matahari Jauh Suites pilihan dari Bu Indah. Lebih secure lagi Mas ya, aman banget ya. Istilahnya akses saja harus itu ya kan. Yang buat yang di bawah-bawah juga nggak bisa pegang sembarang akses ya, kita harus ke bawah dulu baru ke atas. Iya, security jadi bagus ya Bu ya, sangat aman ya. Nah Bu, jadi kalau dari sisi Ibu nih Bu, apa sih yang menjadi rahasia suksesnya Bu Indah nih? Rahasia suksesnya yang pasti harus rendah hati, tidak boleh sombong ya kan, karena di atas langit ada langit lagi. Jadi istilahnya ya harus banyak belajar. Itu paling poin saya di situ. Wow. Satu pertanyaan terakhir Bu, rencana kedepannya apa nih? What's next dari seorang Ibu Indah Purnamasari? Ya makanya nih mudah-mudahan COVID cepat reda ya. Saya pengen banget buka kafe di bawah di sini tuh yang besar. Wow. Kan saya bisa bawa mesin robot kafe saya kan tuh yang besar itu yang belum ada di Indonesia. Semoga impiannya tercapai Bu dengan video ini. Amin. Kita doain. Bu Indah, thank you so much. Sukses buat Bu Indah Purnamasari biar segala impiannya dan juga bisnisnya jalan lancar terus. Amin. Terima kasih. Buat Masnya juga. Yes. Teman-teman, nah demikian nih ngobrol-ngobrol saya bersama Ibu Indah Purnamasari. Semoga bisa bermanfaat khususnya buat para wanita-wanita untuk berkarya terus, berbisnis dan terus produktif. Sampai jumpa di next video di Rahasia Investasi Sukses. Saya Bu Birman. Bye-bye. Ini